Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 20 Agustus 2025, kita bersama akan mengawali hari dengan barang sejenak merenungkan sebagian dari Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tempat kudus menjadi sarang penyamun, yang didasarkan pada bacaan dalam Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabdamu. Tolonglah kami sehingga kami dapat memahami serta menghayati kebenaran sabdamu. Tolonglah kami juga sehingga nantinya kami pun dapat memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabdamu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu, Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Kristus menurut kesaksian penulis Lukas. Diberkatilah saudari, saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran Injil Kristus di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, kemarahan seringkali kita pandang sebagai sesuatu yang negatif. Dalam banyak komunitas, termasuk juga komunitas gerejawi, orang yang marah kerap kali diberi label kurang sabar, tidak rohani, bahkan dikuasai oleh dosa. Kita pun cenderung mengidealkan kelembutan, kesabaran, dan pengendalian diri yang memang merupakan buah-buah roh. Tetapi kita lalu lupa atau abai bahwa Alkitab juga memberi ruang bagi kemarahan. Perikop yang kita baca pada hari ini, Lukas 19 ayat 45 sampai 48 mengisahkan bagaimana Yesus masuk ke bait Allah
dan mengusir orang-orang yang berjualan di sana. Tindakan Yesus jelas memperlihatkan kemarahannya. Yesus tidak berdiam diri. Ia tidak hanya memberi pengajaran dengan kata-kata, tetapi dalam perikop ini ia bertindak dengan keras. Ia bersuara dengan lantang. Ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Kemarahan Yesus ini menegaskan bahwa kemarahan sejatinya bukanlah sesuatu yang serta-merta buruk, apalagi salah. Bahkan, kemarahan bisa menjadi sesuatu yang kudus bila ia digerakkan oleh motif yang benar, dilakukan dengan cara yang terkendali, dan diungkapkan tanpa melukai sesama. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pertanyaannya tentu mengapa Yesus begitu marah? Apa yang salah ketika ada sekelompok orang yang berjualan di Bait Allah? Ternyata, karena Bait Allah yang seharusnya menjadi pusat doa dan perjumpaan dengan Allah, justru berubah fungsi. Bukan hanya menjadi tempat berjualan, tetapi menjadi pusat eksploitasi ekonomi. Para pedagang menjual hewan kurban dengan harga yang sangat tinggi, dan para penukar uang mengambil keuntungan yang tidak wajar dari mereka yang datang dari daerah lain. Semakin parah, sistem ini disahkan oleh otoritas Bait Allah. Dengan kata lain, kita menjumpai praktik ketidakadilan yang justru disokong dan dilanggengkan oleh otoritas keagamaan. Yesus pun tidak tinggal diam. Ia marah, tetapi bukan karena kepentingan diri sendiri, melainkan karena ia menyaksikan ketidakadilan yang menindas umat. Di sini kita belajar bahwa kemarahan bisa menjadi kudus ketika ia lahir dari kepekaan pada penderitaan orang lain, bukan semata-mata dari ego yang terluka. Kita pun perlu meneladani hal ini. Misalnya, kita semestinya marah ketika kita melihat buruh dibayar dengan tidak adil. Kita perlu marah ketika praktik korupsi bersih maharajalela dan merampas hak rakyat kecil. Kita perlu marah ketika perempuan atau anak-anak mengalami kekerasan. Disitulah kemarahan bukan menjadi sekadar golakan emosi pribadi, tetapi menjadi gerakan iman yang merespon dan menolak ketidakadilan. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, Injil Yohanes menambahkan detail menarik mengenai kisah ini. Dalam Yohanes 2 ayat 15 dicatat bahwa Yesus membuat cambuk dari tali untuk mengusir para pedagang. Membuat cambuk tentu membutuhkan waktu. Artinya, kemarahan Yesus bukanlah ledakan impulsif yang tidak terkendali. Yesus tidak bertindak hanya karena terbawa emosi sesaat, tetapi ia sungguh merencanakan tindakan profetisnya dengan matang. Inilah perbedaan mendasar antara kemarahan yang merusak dengan kemarahan yang kudus. Kemarahan yang merusak cenderung meledak tanpa kendali, kemudian melukai orang lain, bahkan menimbulkan kekacauan. Sementara kemarahan yang kudus diolah melalui refleksi.
di dalam doa, dan dengan pertimbangan, sehingga meskipun pada akhirnya diekspresikan dengan keras dan tegas, ia tetap terkendali. Dalam keseharian, kita pun bisa melatih hal ini. Ketika misalnya orang tua marah kepada anak, bukan berarti harus membentak, apalagi memukul. Orang tua bisa menahan diri barang sejenak, mengolah kemarahannya, lalu menyampaikan dan mengungkapkannya dengan tegas, tetapi tetap penuh kasih. Di ranah sosial, kemarahan juga bisa diwujudkan, misalnya dalam aksi protes damai, melalui tulisan kritis di media massa, atau kampanye yang terencana dan terukur untuk melawan ketidakadilan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, hal yang juga perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam kemarahannya, Yesus tidak melukai siapapun. Ia memang mengusir para pedagang dan penukar uang, tetapi tidak ada catatan bahwa Yesus mencederai mereka. Kemarahannya diarahkan kepada sistem yang menindas, bukan kepada orang-orang itu secara pribadi. Ia menyingkapkan dan membongkar struktur yang busuk, tetapi ia tidak menghancurkan manusia yang terjebak di dalamnya. Inilah yang membuat kemarahan Yesus menjadi kudus. Ia tidak menggunakan kekerasan untuk membalas. Ia memang keras, tetapi ia keras terhadap struktur ketidakadilan, sembari tetap mengasihi dan memanusiakan manusia. Sahabat Petra yang terkasih, sampai di sini tentu saja pertanyaannya adalah, kira-kira bagaimana kita bisa menerapkan kemarahan yang kudus dalam keseharian hidup kita? Seperti yang tadi sudah sedikit saya singgung, di dalam kehidupan keluarga, misalnya orang tua bisa bahkan perlu marah ketika anak-anaknya berbohong atau melakukan kekerasan. Tetapi kemarahan itu harus ditujukan untuk mendidik, bukan untuk melampiaskan kekesalan. Marah dengan tegas, tetapi penuh kasih, agar anak-anak kita bisa belajar nilai-nilai yang baik. Dalam dunia kerja juga, ketika kita melihat rekan kerja kita diperlakukan tidak adil, kita bisa dan perlu bersuara, meskipun tentu berisiko menimbulkan konflik, bahkan ketegangan. Tetapi ingat, diam saja demi kenyamanan dan keselarasan yang semu sebetulnya bukanlah pilihan iman. Dalam masyarakat, kita pun bisa mengungkapkan kemarahan yang kudus dengan misalnya menolak dan tidak menyebarkan berita bohong. Kita bisa melawan ujaran kebencian atau bahkan berpartisipasi dalam aksi-aksi damai menuntut keadilan bagi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di gereja, kita pun perlu marah ketika gereja lebih sibuk mengumpulkan persembahan ketimbang menunjukkan perhatiannya kepada yang miskin. Kita perlu marah bila gereja menutup mata atau bahkan menutup-nutupi kasus-kasus kekerasan seksual. Kemarahan-kemarahan semacam itu justru menandakan kepedulian kita pada kekudusan rumah Tuhan. Sekali lagi, kemarahan tidak harus selalu kita pandang negatif.
Justru tanpa kemarahan, kita bisa menjadi apatis, dingin, dan tidak peduli pada ketidakadilan. Kemarahan justru bisa menjadi wujud kasih, kasih yang menolak untuk melihat orang lain ditindas. Yesus telah memberikan teladan bahwa kemarahan pun bisa menjadi kudus. Kudus karena motifnya adalah keadilan, caranya terkendali, dan tujuannya bukanlah untuk melukai manusia, melainkan menegakkan kebenaran. Maka ketika kita diperhadapkan pada situasi di mana rumah Tuhan atau kehidupan bersama mulai berubah menjadi sarang penyamun, kita dipanggil untuk marah. Bukan marah yang merusak, tetapi marah yang memulihkan. Bukan marah yang melukai, tetapi marah yang membebaskan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita agar kemarahan kita tidak menjadi bara api yang menghancurkan, tetapi justru menjadi nyala api yang menyucikan. Amin. Kini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kristus, Engkau marah ketika menyaksikan ketidakadilan. Maka ajarilah kami untuk tidak takut mengungkapkan kemarahan kami ketika kemarahan itu adalah demi kasih. Kuduskanlah hati kami agar kemarahan kami bukan terutama dan semata-mata karena ego kami yang terluka, melainkan karena kami sungguh mencintai keadilan. Tuntunlah kami untuk mengungkapkan kemarahan kami dengan bijak, tanpa melukai, tetapi justru membebaskan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi kita hari ini, Rabu 20 Agustus 2025. Kiranya kita tidak sekadar menjadi pendengar dan perenung sabda Tuhan, tetapi juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia di hari ini. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah